Yuk belanja di TS Mart. Dengan belanja di TS Mart, Anda turut berpartisipasi dalam dakwah yang diselenggarakan YTS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim a'udzu samii'il alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan maupun akhwat, azanallahu wa iyyakum. Pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita pada surah Al-Baqarah yang masuk kepada ayat ke-49 di mana Allah Ta'ala berfirman, a'udzusyaitonir rajim, wa idh najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al adab yudhabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'um min rabbikum 'azim. Dan ingatlah ketika kami menyelamatkan kalian. Kalian di sini maksudnya adalah apa? Siapa? Itu Bani Israel. Dari tentara Fir'aun, dari jamaahnya Fir'aun, ya termasuk Fir'aunnya di sini. Yasumunakum su'al adzab, di mana mereka itu memperlakukan kalian secara keji, kasar dan biadab. Yudzabbihuna abna'akum, mereka menyembelih anak-anak kalian dan membiarkan hidup wanita-wanita kalian. Wa fi dzalikum, dan dalam perkara yang demikian ya adalah ujian yang sangat besar, merupakan ujian yang sangat besar dari Rabb kalian. Ayat ini menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyelamatkan kalian Bani Israel dari alu Fir'aun, ya, dari kumpulan Fir'aun. Dan Fir'aunnya sendiri tentu yang paling utamanya, karena mereka lah yang kemudian menguasai Bani Israel. Yang mana kaum Bani Israel pada saat itu termasuk kaum yang lemah di Mesir. Nah, ini penguasa Mesirnya ini. Firaun, bala tentaranya dan orang-orang yang memang merapat kepada Firaun. Dan tentulah Bani Israel ini termasuk, ya karena kondisinya lemah, termasuk kaum yang dikuasai oleh ya Fir'ainah, yaitu Fir'aun dan orang-orang yang berada di dekatnya. Dan bagaimana perlakuan Fir'aun kepada Bani Israel dan juga orang dekat dengan Fir'aun tadi, yaitu yasumunakum su'al azab, mereka memperlakukan kalian dengan seburuk-buruk perlakuan. Ya. Itu dengan kejam, ya, dengan kejam. Di antara bentuk kekejamannya Allah ceritakan
Pada lafaz berikutnya, yudzabbihuna abna'akum. Mereka itu menyembelih anak-anak kalian. Allah menggunakan lafaz itu yudzabbihun, tidak menggunakan lafaz yadzbahun. Yudzabbihun, ya itu ba-nya ditasydid, likasratu man yuzbahun, menunjukkan saking banyaknya ya anak-anak dari Bani Israel itu yang dibunuh. Ya, yang dibunuh. Dan dalam surat Al-A'raf itu menggunakan lafaz wa yaqtulun. Ya, mereka membunuh. Ya, membunuhnya dengan cara disembelih gitu ya, seperti itu. Ini mengerikan sekali. Ya. Bukan saja seperti itu, kaum dari Bani Israel yang mereka biarkan hidup adalah para wanitanya. Ya, para wanitanya. Sehingga menetaplah kaum wanita dan hilanglah kaum laki-laki begitu. Dan bila yang tersisa adalah wanita, tentu menjadikan kaum Bani Israel menjadi kaum yang ya mudah untuk dikuasai, mudah untuk dikendalikan. Ya, karena para wanita di sini tidak mendapatkan ada kaum laki-laki yang dapat melindungi mereka. Ya, dan hiduplah mereka akhirnya menjadi para pelayan-pelayan Firaun. Dan ini merupakan ya sebesar-besar penghinaan. Sebesar-besar penghinaan. Nah, dalam kondisi seperti itu Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Bani Israel dalam keadaan mereka yang sebelumnya seperti tadi. Dan bahkan akhirnya mereka bisa mengalahkan dan menempati tempat-tempat tinggal ya, yang megah yang dimiliki oleh Firaun dan tentaranya. Sehingga para ulama menafsirkan bahwasanya yang akhirnya Firaun dan para tentaranya ini kan mati tenggelam ketika mereka mengejar Nabi Musa. Ya. Dan akhirnya tempat-tempat dan istana-istana mereka itu dikuasakan dan diberikan kepada Bani Israel sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Syu'ara ayat 57 hingga 59, kadzalika wasnahum Bani Israel, demikianlah kami wariskan dari apa yang mereka miliki itu kepada Bani Israel. Lalu Allah tutup ayat itu dengan wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum azim, dan dalam demikian itu terdapat ujian dari Rabb kalian yang merupakan ujian yang besar. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Bani Israel dari Firaun dan bala tentaranya, ya, maka itu ujian yang baru buat Bani Israel. Apakah mereka pandai mensyukurinya atau sebaliknya? Ya, atau sebaliknya. Yang sebelumnya mereka diuji dengan berbagai macam penyiksaan, ya, penghinaan, ya, celaan dan yang semisalnya. Sehingga dalam ayat ini ada beberapa faidah yang bisa dipetik. Yang pertama, ya, tazkirullahi ta'ala li Bani Israel ni'matahu alaihim bi injai min ali Fir'aun. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan Bani Israel akan nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, ya, tatkala Allah menyelamatkan mereka dari Firaun dan bala tentaranya. Faedah yang kedua,
annal inja'a minal adu ni'matun kabiratun yan'amullahu biha 'alal 'abdi. Sesungguhnya ya, selamatnya seseorang atau suatu kaum dari musuh yang mencengkeram mereka itu adalah sebuah kenikmatan yang sangat besar yang Allah limpahkan kepada hambanya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nikmat itu kepada Bani Israel. Ya, wa idnajainakum, dan ketika kami selamatkan kalian, kata Allah. Nah, ini adalah selamat dari musuh merupakan nikmat yang besar. Dalam ayat itu juga berisi bayanun hanqi ali Fir'aun ala Bani Israel. Berisi penjelasan akan kejamnya perlakuan Fir'aun dan bala tentaranya kepada Bani Israel. Ya, kepada Bani Israel. Sebagian ulama ada yang menafsirkan pembunuhan kejamnya ini berupa pembunuhan, penyembelihan mereka kepada semua anak laki-laki. Sebagian ulama ada yang menyebutkan bahwa pembunuhan ini terjadi setelah Nabi Musa diutus kepada Bani Israel. Ya. Karena Allah menyebutkan konteks itu surat Al-Ghafir, dalam surat Al-Ghafir 25, uqtulu abna alladzina amanu ma'hu wastahyu nisahum. Bunuhlah anak-anak yang mereka beriman kepada Nabi Musa itu dan biarkan ya hidup perempuan-perempuannya. Ya. Dan surah Al-A'raf 127 juga memiliki makna yang tidak jauh berbeda. Ya Allah berfirman, wa sanaq tulu abna'ahum wa nastahyi nisa'ahum wa inna fawqahum qahirun. Kami akan bunuh anak-anak laki-laki Bani Israel itu, dan akan kami biarkan hidup anak perempuannya, ya, kaum wanitanya, dan kami ya berkuasa atas mereka. Sebagian ahli sejarah menyebutkan bahwa pembunuhan terjadi itu jauh sebelum Nabi Musa diutus kepada Bani Israel. Ya, bahkan sebelum Nabi Musa lahir. Ya, sebelum Nabi Musa lahir. Ini dikarenakan bahwasanya Firaun pernah bermimpi bahwasanya nanti mahkotanya itu akan dicopot oleh seorang anak kecil. Lalu dia sampaikan itu kepada tukang-tukang sihirnya. Ya, dan mereka menafsirkan bahwa nanti akan ada ya orang yang nanti akan merampas, mengambil tahtamu gitu kan, wahai Fir'aun. Dan akhirnya Fir'aun mengumumkan untuk semua anak laki-laki yang lahir itu dibunuh, bahkan semua bayi yang lahir itu dibunuh. Seperti itu. Ya. Maka oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada ibunya Musa ketika bayi Musa lahir, setelah menyusukannya dianggap cukup, maka agar sang bayi itu Musa kecil itu dibawa ke sungai Nil gitu kan. Nanti Allah yang akan menjaganya, dan Allah mengatakan wala takhafi wala tahzani, jangan takut dan jangan sedih. Soal Qasas ayat 7. Namun ini tidak kuat, kata Syekh Utsaimin. Yang lebih kuat adalah apa? Yang lebih kuat yaitu pembunuhan terjadi setelah Nabi Musa diutus. Ya, setelah Nabi Musa diutus. Dikarenakan apa? Dikarenakan betapa murkanya Firaun kepada dakwah yang dilakukan oleh Nabi Musa untuk mengajak manusia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang terakhir dari ayat tersebut, anna Rabb subhanahu wa ta'ala lahu mutlaqu tasarruf fi ibadi bima yasu'um au yasurruhum. Bahwasanya Allah sebagai Rabb, ya, subhanahu wa ta'ala itu memiliki kekuasaan yang mutlak dalam mengatur hamba-hambanya, baik mengatur keburukan mereka ataupun mengatur perkara yang menyenangkan mereka. Ya, ketika Allah menyatakan wa fi dzalikum bala'un min rabbikum azim, dan dalam demikian itu terdapat apa? Terdapat ujian dari Rabb kalian, ya, yang sangat besar.
menunjukkan bahwasanya perkara yang tidak disukai pun itu merupakan bentuk pengaturan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dalam perkara-perkara yang disukai oleh manusia. Itu juga merupakan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan itu merupakan ujian buat manusia. Ya, kita sudah bahas berulang-ulang dalam pembahasan kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan senang dan susah itu sebagai ujian. Ya. Sehingga agar manusia jangan sampai lupa seolah-olah kalau senang itu bukan ujian. Ya, ujian itu kalau dia berupa kesulitan dan kesusahan. Ya, makanya jangan heran ketika ada seseorang ditimpa berbagai macam penyakit dan musibah dan kesulitan, dia mengatakan bahwa saya sedang mendapatkan musibah, saya sedang mendapatkan ujian. Tapi jarang orang berkata ketika badannya sehat, uangnya banyak, usahanya lancar, lalu dia mengatakan ini ujian buat saya. Banyak orang salah kaprah demikian, seolah-olah menyangka bahwasanya diluaskan rezeki, banyaknya harta, diberikan kesehatan badan, dimudahkan urusan-urusan dunia, itu seolah-olah bukan ujian. Jawabannya senang susah, itu ujian. Senang berarti yang diuji bersyukurnya lulus atau tidak. Ketika susah itu ujian. Apa yang diuji? Kesabarannya. Dia bisa bersabar atau tidak. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan bahwasanya orang mukmin adalah orang yang sangat mengagumkan karena mereka bisa lulus ujian baik ketika senang maupun susah. Kata Nabi SAW, ajaban lil amril mu'min fa inna amrahu kullahu lahu khair. In asabat usarra'u syakara fakana khairullah wa in asabat dharra'u sabar fakana khairallah wa laysa dzaka illa li amril mu'min. Sungguh mengagumkan urusan seorang mukmin itu. Seluruh perkara dirinya merupakan kebaikan. Bila dia mendapatkan nikmat-nikmat maka dia mensyukuri nikmat kebaikan tersebut dan bersyukur atas nikmat adalah kebaikan buat dirinya. Sebaliknya, ketika dia mendapatkan kesulitan, kesusahan, penderitaan, musibah dan yang semisalnya, lalu dia mensabarinya, maka sabar itu pun merupakan kebaikan bagi dirinya dan itu tidak terjadi kecuali bagi seorang mukmin saja. Maka disitulah bagaimana kita melihat Rasulullah SAW menggambarkan bahwasanya senang dan susah itu adalah ujian dan orang yang berhasil adalah orang yang beriman. Dengan imannya yang tertancap dalam hati menjadikan mereka orang yang tidak lupa diri ketika diberikan kelapangan. Iman yang tertancap dalam dadanya menjadikan mereka juga tidak lupa untuk terus berzikir dan bersabar atas musibah-musibah yang menimpa yang Allah takdirkan itu terjadi pada dirinya. Oleh karenanya ketika seorang mukmin menyadari bahwa semua itu merupakan pengaturan dari Allah Subhanahu wa taala, maka kepada Allah lah dia berharap mengembalikan semua urusannya kepada Allah, baik memudahkannya dalam urusan-urusan tersebut atau memberikannya pahala atas kesabarannya dalam menghadapi musibah, dan tentunya dia pun berdoa dulu agar dikuatkan dalam menghadapi musibah tersebut, dan terselamatkan dan dilindungi dari perbuatan-perbuatan dosa karena ketidaksabarannya dalam menghadapi musibah-musibah tadi. Nah, ayat ini memberikan pelajaran kepada kita banyak sisi bagaimana bahwasanya Firaun itu memang memperlakukan perlakuan yang sangat kejam kepada Bani Israel. Kepada Bani Israel. Tidak tanggung-tanggung, semua laki-lakinya itu dimusnahkan. Dan perempuan yang masih hidup dijadikan pelayan-pelayan. Anak-anak yang masih kecil dibunuh dan seterusnya. Ini betul-betul merupakan ujian. Tapi ketika Allah menyelamatkan mereka dari Firaun, maka Allah juga menyatakan wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum azim. Ketika Allah selamatkan kalian dari Firaun dan bala tentaranya, maka itu juga ujian yang besar dari Rabb kalian. Ujian besar dari Rabb kalian. Pelajaran berharga buat kita tentang ayat ini yaitu agar kita banyak bersyukur atas nikmat apa? Nikmat sehat, nikmat aman, dan nikmat-nikmat yang lain. Khusus untuk negeri kita ini, jaga keamanan negeri kita. Sesulit apapun yang seolah kita merasa hidup di negeri kita, maka negeri kita masih negeri yang
ya yang lebih baik dibanding negeri-negeri yang mereka mengalami kekurangan makanan. Mereka berada di negeri-negeri ya yang keamanan ya itu tidak terjadi, perang tiap hari. Ya, rasa ketakutan itu terus menggelayuti kita. Alhamdulillah. Ya, oleh karenanya banyak bersyukur kita nikmat aman ya. Karena kita alhamdulillah hidup di masa kita tidak dijajai dan dikuasai oleh pihak luar dari negara kita. Ya. 350 tahun Belanda menjajah kita. Berarti kalau umur rata-rata manusia itu 70 tahun, kalau 300 berarti apa? 4 generasi hidup dalam penderitaan kita itu. 4 generasi. Ya, orang tua menderita, punya anak tetap mengalami penderitaan, punya cucu mengalami penderitaan keneh, punya cicit mengalami penderitaan keneh. 300 tahun. 350 tahun ya. 350 tahun berarti 5 generasi itu. Kalau ada 70 berarti 35 bagi 70 dapat 5 generasi. Mengalami penderitaan karena dijajah. Ya. Ganti lagi ada penjajahan Jepang, ya. Itu selama berapa? 3 tahun. 3 tahun. Ya itu tapi lebih mengeri, rasa-rasa sama dengan penjajahan Belanda yang ratusan tahun, soal kekejamannya kan begitu. Jadi kalau kita ini orang-orang tua, kakek-kakek nenek kita tuh mengalami hal-hal yang kayak gitu, walaupun mereka berada pada situasi seperti itu. Ya. Kita sekarang hidup nyaman. Ya, maka syukuri itu. Apa-apa yang kurang, coba lihat kita pernah jauh dari kekurangan, bahkan menderita secara fisik dulu di negeri kita. Maka sangat keliru bila kemudian ya kita tidak menjaga keamanan, kenyamanan yang ada di negeri kita hanya sebab 1-2 sebab ya akhirnya membuat kita ya mengharuskan kita untuk merusak keamanan yang telah ada di negeri kita ini. Ya, ini barangkali yang bisa saya kaji ya. Kita cukupkan saja 1 ayat ya. Dan barangkali kalau ada pertanyaan dipersilahkan. Baik, syukran Ustaz atas materi yang disampaikan, dan ikhwati iman azani Allah wa iyyakum, kami mengundang kepada antum semua para pendengar dan pemirsa dimanapun antum berada yang akan bertanya, silakan bisa melalui line telepon di nomor 022 86862637, sekali lagi di nomor 022 86862637, atau bisa melalui pesan singkat ke nomor 0811227146. Sekali lagi bagi antum yang akan bertanya melalui line telepon, kami persilakan bisa melalui line telepon di nomor 02286862637, atau bisa melalui pesan singkat ke nomor 0811227146. Baik Ustadz, kita ke penanya melalui pesan singkat dulu. Kepadanya melalui pesan singkat dari hamba Allah, dari Abu Abdurrahman di Bandung. Bagaimana hubungan antara sholat yang dijadikan pertolongan ketika kita sedang diberikan musibah atau serba kekurangan di masa pandemi ini, Ustadz? Oh, Masya Allah, baik. Iya, bagaimana sholat menjadi pertolongan ya buat kita di saat masa pandemi ini? Barakallahu fiik. Jawabannya banyak pertolongan yang Allah berikan melalui sholat. Coba kita lihat ayat-ayat yang sangat jelas ya, yang menunjukkan manfaat sholat. Contohnya misalnya Allah berfirman, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Bisa bayangkan kalau banyak orang gak sholat, sudahlah susah makan, covid lagi, kejahatan di mana-mana. Kunaon, data sholat, gitu kan? Kalau sholat insya Allah orang lapar pun dia tidak akan mencuri, dia tidak akan mengambil hak orang lain, apalagi dilakukan dengan cara-cara bentuknya merampok dan yang seterusnya. Enggak akan seperti itu orang yang sholat. Tercegah dari perbuatan keji dan mungkar. Itu satu. Yang kedua, ya Allah Subhanahu wa ta'ala surat
ya yang lain berfirman, ya di antara dalam surat Ar-Ra'd ya 28. Walladzina yatma'innu qulubuhum bi dzikrillah ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Dan orang-orang yang hatinya tenang karena berzikir kepada Allah, dan memang demikianlah ya, dengan banyak berzikir kepada Allah hati itu akan tenang. Maka di masa Covid, ketika itu seseorang salat, bukan saja salat wajib, bahkan ditambah dengan salat-salat sunat, maka Allah akan berikan ketenangan kepada dirinya. Tidak membuatnya panik, tidak membuatnya galau, tidak mudah membuatnya gelisah, tidak mudah membuatnya stres. Yang akhirnya sudahlah Covid, stres nambah, akhirnya apa? Mau tidur, akhirnya harus makan obat tidur. Karena sudah sering mengkonsumsi obat-obat seperti itu, akhirnya kena apa? Kena penyakit jantung, kena penyakit ginjal, bertambah-tambah masalah. Tapi ketika ketenangan terjadi, maka di situ ada apa? Ada strategi. Strategi untuk apa? Mencari solusi. Ya, di tengah Covid ini. Kita kalau Covid ini panik, ya, maka yang ada itu bisa rusak. Boro-boro menyelesaikan masalah yang datang. Yang bagus aja itu bisa berantakan kalau kitanya panik. Gitu. Gak usah jauh-jauh, yang saya ambilkan contoh misalnya onderdil badan kita nih. Iya kan? Kalau kitanya panik, stres, larinya ke ginjal itu. Bisa larinya ke jantung. Maka bagaimana membuat onderdil tubuh kita itu menjadi baik, psikologi kita harus kita tenangkan, dan sholat menjadi solusi jelas. Membuat hati itu tenang. Semakin banyak sholat, semakin hati itu tenang. Bukan berarti setiap waktu kita harus sholat. Artinya Allah tidak jadikan sholat itu tiap jam. Bahkan untuk yang wajib saja jaraknya jauh-jauh. Subuh ke asar ke zuhur itu jauh jaraknya. Zuhur ke asar juga udah ya jauh. Ya, cuman lebih kurang dikit. Asar ke maghrib itu jaraknya ya ada jaraknya jauh. Kalau kita beraktivitas, kita genjot dari pagi sampai zuhur. Nah, tenaga itu sudah agak berkurang kalau mendekati asar, ya dikurangi kan waktunya. Maghrib lebih kurang lagi, artinya apa? Udah betul tenaga sisa gitu. Sudah selesaikan di situ, sisanya pulang. Jadi artinya ya, sholat itu betul-betul tidak mengganggu aktivitas kita dalam mencari nafkah dan seterusnya. Ya, seperti itu. Apalagi manfaat sholat. Ya, manfaat sholat dalam masa Covid ini. Kalau ditanya manfaat sholat untuk secara psikologis, tadi sudah saya sampaikan. Membuat kita jadi lebih tenang, tidak panik, ya. Dan dengan kita tercegah dari bertambahnya kerusakan, ya, dari masa yang sudah ada, gitu kan. Seperti itu. Dari tenang itu melahirkan strategi, ya, seperti itu. Ya, apalagi manfaat sholat. Bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala firman, ya, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan hilangkan dia dari kesulitan, dan Allah akan datangkan dia dari rezeki dari yang tidak dia sangka. Ya, At-Talaq Allah berfirman, ya, di ayat yang kedua dan tiga, di ayat yang kedua dan tiga, ya, wa may yattaqillaha yaj'alu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ya, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar bagi dirinya, dan Allah berikan rezeki dari pintu yang tidak dia duga-duga. Jelas sholat merupakan bentuk ketakwaan yang besar. Ya, sholatlah satu-satunya ibadah yang Allah langsung berikan kepada Nabi Muhammad tanpa perantaran Jibril. Berarti dalam pandangan Allah sholat perkara yang sangat besar, sehingga Allah langsung memberikannya kepada Nabi Muhammad tanpa perantaran malaikat Jibril. Beda dengan perintah-perintah yang lain. Allah perintahkan malaikat Jibril menyampaikannya kepada Nabi kita, tapi khusus sholat 5 waktu Allah langsung memberikannya pada peristiwa Isra Mi'raj. Berarti dalam pandangan Allah sholat ini perkara yang sangat besar. Dan Allah telah menjamin barang siapa bertakwa, Allah akan mudahkan dia rezekinya dan berikan jalan keluar. Maka kalau ditanya apa manfaat sholat bagi Covid ini, jawabannya banyak. Pengaruh kepada kesehatan sudah saya jelaskan tadi. Ya, pengaruh kepada kemurahan rezeki sudah saya jelaskan tadi. Ya, jadi artinya solusi untuk apa?
Untuk semua masalah, bukan masalah COVID saja sholat itu. Untuk semua masalah. Ya, seperti itu. Hanya saja memang, bukan berarti saya sudah sholat Ustaz, tapi masalah saya kok nggak langsung hilang. Ya, husnuzon sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, husnuzonnya apa? Husnuzonnya yakinlah Allah ini masih pengen ngasih kita pahala nih. Gitu kan? Dengan kita terus berdoa dan berdoa dan berdoa untuk meningkatkan pahala doanya. Allah ingin terus menambah pahala sabarnya. Atau Allah ingin menggantikan sesuatu yang lebih baik dari apa yang dia harapkan dalam pandangan diri sebagai manusia. Ya, seperti itu. Dan yang terakhir, kita ini soleh itu jangan sampai ada hubungannya. Kenapa saya soleh? Karena saya ingin kaya. Loh, berarti solehnya bukan karena Allah dong. Saya udah sholat, saya udah zikir, saya udah ngaji. Tapi kok rezeki saya kok seret gitu. Berarti ente ibadahnya untuk supaya cari harta gitu. Berarti gak jujur dong sholatnya, bukan untuk Allah. Gak jujur dong berarti baca Quran untuk Allah. Saya udah soleh tapi kok rezeki saya kok seret gitu. Berarti ente ibadah untuk materi dong ya. Berarti materialistis dong ya. Gitu. Salah, berarti niatnya harus diluruskan. Kita soleh itu mau rezeki lancar mau enggak tetap soleh karena Allah. Kita melakukannya karena kita ingin selalu dekat sama Allah. Andai kesolehan harus selalu berbanding lurus dengan kekayaan materi, mestinya nggak ada Rasul yang kere-kere. Benar nggak? Mestinya ketika jadi Nabi langsung jadi hartawan gitu kan? Tiba-tiba langsung dapat emas, Allah berikan gitu, bangun tidur langsung emas berapa ton gitu di kasurnya misalnya. Kan mudah bagi orang untuk melakukannya. Mestinya kan begitu. Mestinya para sahabat ketika menjadi orang beriman dari musyrik itu langsung kaya-kaya mestinya gitu kan. Tapi tidak, sahabat banyak tetap miskin gitu walaupun sudah masuk Islam dan mati mereka tetap miskin banyak. Kenapa? Karena hidup adalah ujian. Kita ini kadang merasa saya udah soleh itu kayaknya nggak patut kalau saya itu susah gitu. Ya. Yang dikasih musibah itu orang-orang yang nakal-nakal aja. Orang-orang yang gak ibadah aja. Kita udah soleh itu mestinya gak boleh dapat ujian. Loh, dapat rumus dari mana seperti itu? Kesolehan Anda sudah seperti apa dengan Nabi dan Rasul? Kan jauh. Tapi pernah masuk ujiannya berat-berat. Itu kan Nabi Ustaz. Ya, bukan kita. Ya, sahabat Nabi itu. Itu kan sahabat, tabi'in atuh. Itu kan tabi'in. Tabi'in atuh. Itu kan tabi'in. Ulama atuh. Dan ulama tiap masa sama. Itu yang kita jadikan contoh. Karena mereka ada pewaris para nabi. Ada ulama warasatul anbiya. Ulama pewaris para nabi. Contoh perilaku mereka. Jadi jangan sampai kita mendeskripsikan ya kesolehan itu harus selalu berbanding lurus dengan apa? Kekayaan. Berarti kita belum jujur kepada Allah, ingin soleh di hadapan Allah gitu. Ingat, target seorang mukmin itu adalah apa? Meraih surga. Maka dia harus selalu lulus dalam semua keadaan dia di dunia, baik lagi COVID ataupun lagi ya tidak COVID. Baik lagi COVID atau lagi fit gitu ya. Lagi sehat, lagi makmur, lagi apa, tetap harus selalu ya cinta Allah, harus selalu beribadah kepada Allah, harus selalu memperjuangkan keikhlasannya ya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka tinggal kita berusaha untuk mempertebal keimanan. Berusahalah kita untuk agar sholat itu dikhusyukkan oleh kita. Tapi berat Ustaz, ya kita terus berjuang.
Ya, nah perjuangan kita itu pasti tidak akan Allah sia-siakan. Mesti ada nilai setiap perjuangan yang ada itu. Memang hanya saja kita ini kadang bisa merasa, kadang tidak. Kadang kita juga terlalu tergesa-gesa mengharapkan itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Teruslah kita memperbaiki semua kualitas kita. Terus kualitas ibadah kita terus. Ya, itu seperti itu. Selama masih kita bisa terus jalan. Maka berjalanlah di atas apa yang Allah ridhoi. Allah a'lam bishawab. Syukran jazakallahu khairan atas jawabannya Ustaz. Kita berikan atau kesempatan bagi antum, kembali lagi kami berikan kesempatan bagi antum semua para pendengar dan pemirsa. Barangkali ada yang akan bertanya kepada Ustaz melalui line telepon di nomor 022 86862637 atau bisa melalui pesan singkat ke nomor 081122711476. Pertanyaan Ustaz tidak menyebutkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau tanya, apa boleh kita makan nasi kenduri 7 bulan bayi lahir atau 7 bulan kandungan Ustaz? Silakan. Dikasih diantar ke rumah maksudnya? Iya. Oh iya, nggak apa-apa. Nggak apa, kan makanannya kan bukan haram. Iya, kalau orang ngasih kepada kita, ya makannya nggak haram ya silakan dimakan. Iya, masa kita buang gitu kan? Kalau kita tolak bagaimana? Berani gitu ngomongnya? Ya kalau kita bisa sampaikan kita itu ya silakan aja kok kita beri. Cuman umumnya kita dihadapkan pada situasi susah nolak. Nah kalau udah diterima, apa hukum makannya? Ya jawabannya halal. Karena itu makanan bukan yang haram. Kecuali kok makanan dari makanan yang haram kayak ada khamar, ada babi di situ, ada yang lain hewan yang haram atau makanan lain yang haram ya itu nggak diperbolehkan gitu kan. Seperti itu ya. Kalau kasusnya seperti itu. Ya, dan itu yang sering dialami oleh kita. Ya, dan itu yang kita lakukan ya enggak apa-apa kita makan, boleh. Ya, jangan kita buang. Ya, boleh. Kita ke penanya selanjutnya dari Abu Halim di Bandung. Ustaz, Assalamualaikum. Jika kita sudah berusaha untuk mendidik anak-anak kita, terus kemudian hari anak tersebut melakukan dosa Ustaz, apakah di akhirat orang tua akan dihisab atas dosa-dosa anaknya? Silakan Ustaz. Iya, ya barakallahu fiik Abu Halim ya. Abu Halim di Bandung. Iya di Bandung. Masya Allah ya, memang tugas kita sebagai orang tua dan mendidik anak itu bukan tugas yang ringan, tapi itu pekerjaan yang sangat mulia. Pekerjaan sangat yang mulia. Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kita untuk menjaga diri kita dan keluarga kita dari sisa api neraka ya. Dan surah At-Tahrim ayat 6 Allah berfirman, ya alladzina amanu qu anfusakum wa alaikum nar, wahai orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari azab neraka. Jadi Allah perintahkan kita untuk mendidik anak-anak kita agar kita dan mereka selamat dari azab Allah dan memasuki surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, maka ini pekerjaan yang sangat mulia, pekerjaan yang mengantarkan kita insya Allah selamat dari neraka dan masuk dalam surga. Dan itu tentu karena dia banyak lika-likunya, maka tentu dalam pendidikan itu kita membutuhkan ilmu dalam memberikan pendidikan kepada anak. Kita tidak pernah akan menikah dulu itu, ya kenapa kamu nikah? Ingin bisa mendidik anak dengan baik gitu. Pertanyaannya, kuliah di mana? Ada nggak kuliah pendidikan anak? Jawabannya nggak ada. Kita semua tidak, ketika kita kuliah sekolah itu nggak ada sekolah khusus menjadi orang tua, itu nggak ada. Nah, sementara kita punya keluarga, apalagi punya anak, itu membutuhkan ilmu mendidik. Maka kita harus belajar. Jangan kita merasa kalau kita udah ngaji, oh sudah, nanti kita tinggal ajarin dia baca Quran. Tetap semuanya ada ilmu, namanya ilmu metode pendekatan. Yang itu tidak dirinci dalam ayat dan hadis. Kita harus banyak bertanya kepada praktisi-praktisi di lapangan. Atau orang-orang yang memang sudah punya segudang pengalaman dan telah berhasil membuat solusi-solusi dari masalah anak. Nah itu kita harus belajar. Kita tidak boleh merasa bahwa
Saya sudah jadi orang tua, udah soal anak nanti saya bisa berikan pendidikan syariat Islami. Oke, itu bagus, harus. Persoalannya rincian mengajar mendidiknya syariat Islami ada tidak? Jawabannya tidak ada. Rinciannya sampai detail tidak ada. Adakah di dalam Islam diajarkan ya cara memilih warna pakaian untuk anak-anak? Modelnya nggak ada kan? Misalnya kayak gitu. Warna sendoknya harus apa? Nggak ada. Di mana meletakkan mainan? Nggak ada. Iya kan? Nggak ada ayat dan hadis yang seperti itu. Ya, apa ucapan ya nadanya, detail nadanya kepada anak kan nggak ada. Ya, termasuk ketika kita sudah menyampaikan kepada anak, loh, kemudian kok mereka ulangi lagi kesalahannya. Nah, itu kan ada dalam metode pendidikan, pembahasan-pembahasan seperti itu. Sikap kita seperti apa? Urusan nanti apakah kita nanti akan di hari kiamat akan bermasalah atau tidak, tergantung kita mensikapi masalah tersebut. Kalau kita sudah mencurahkan segala daya dan upaya kita sudah belajar dan kita praktekkan, kita sudah tambah ilmu, gitu kan? Sudah kita berusaha untuk praktekkan semampu kita, lalu kemudian dia tidak berubah dan tetap melakukan dosa, maka hari kiamat semua orang tua dan anak kan berlepas diri kan, hukum udah kita bahas kemarin. Ya, kalau orang tua yang soleh, anaknya wajib soleh dan pasti soleh, maka sungguh kasihan Nabi Nuh dan Nabi Lut. Yang istri dan anak-anak mereka itu kan menjadi penghuni neraka. Iya kan? Kasihan sekali. Kalau anaknya Nabi, anaknya pasti orang soleh. Wah, Nabi Nuh kena itu. Kalau dia Nabi, istrinya pasti solehah. Kasihan sekali Nabi Nuh dan Nabi Lut. Gitu. Itu kan contoh. Hanya saja datang Nabi kita Muhammad SAW memberikan penyempurnaan agama. Ketika Anda menikah, Anda berusaha untuk soleh dan insya Allah cari Allah siapkan untuk yang solehah juga. Nah, kalau orang tua soleh, ya peranan pengaruh anaknya soleh itu lebih besar, tapi bukan sebuah kepastian karena hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Cuman secara umum pendidikan yang baik itu memberikan pengaruh kepada pendidikan itu memberikan pengaruh kepada yang dididik, baik pendidikannya mengandung kebaikan atau mengandung keburukan, itu secara umum memberikan pengaruh. Nah, oleh karenanya tugas kita adalah apa? Menyempurnakan usaha dalam mendidik anak-anak kita. Kita sudah sampaikan, kemudian dia ulangi, terus kita berikan nasihat. Jangan pernah berhenti dan bosan dalam mendidik, dalam mengingatkan anak-anak kita. Ya, kita melakukan itu agar kelak pada hari kiamat ketika Allah bertanya tentang apa yang telah kita lakukan, kita punya jawaban. Bahwa saya sudah melakukan ini dan itu ya Allah, gitu kan. Tapi saya harus bagaimana? Apakah harus saya bunuh? Kan nggak mungkin kan kita bunuh anak kita sampaikan berkali-kali dan dia tidak berubah. Daripada punya anak kayak kau, bening kau mati saja dibunuh. Apakah begitu solusinya? Bukan juga. Seburuk-buruk itu dia anak kita. Maka kita harus apa? Harus terus bersabar dan mendoakan. Terus bimbing, terus. Selama kita hidup, terus dibimbing. Jadi sampai kapan kita bimbing anak kita? Sampai mati. Mungkin berubahnya setelah kita mati. Gitu. Banyak contoh kan? Setelah orang tua meninggal, anak-anaknya langsung sadar atas pembangkangan mereka selama ini kepada orang tuanya yang gak mau nurut nasihat orang tuanya. Setelah orang tuanya meninggal, baru dia merasa kehilangan, tidak ada lagi yang memberikan perhatian, yang memberikan nasihat kepada dia untuk dia berubah. Dia baru menyesal selama ini tidak berbakti kepada orang tuanya. Maka dari dia berubah. Ya. Maka selama kita hidup, terus kita berikan bimbingan. Urusan hari kiamat mudah-mudahan kalau kita sudah maksimalkan, Allah akan ampuni kita dan Allah tidak siksa kita dari
ya terhadap hal itu insyaallah taala. Ya, mungkin demikian yang bisa kita kaji pada hari ini. Semoga Allah berikan barokah kepada ilmu kita dan menerima amal kita dan menjadikan kita dan semua orang-orang yang kita cintai, apakah kedua orang tua kita, pasangan-pasangan kita, anak-anak kita, ya berkumpul di surganya, berkumpul bersama di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.